teman-teman semuanya yang sedang viral saat ini, Rismond ditantang sama Joshua Sinambela. Rismond kabur kencing terbirit-birit. Kabur sampai saat ini belum ada kabarnya. Kan ketahuan kan, ya? Ketahuan kan ahli abal-abalnya. Buruk rupanya sudah mulai terbongkar Rismond ini. Gimana Bang Rismond? Ditantang kok kabur. Ketemu kan lawan yang sepadan? Ya mungkin bahkan nggak sepadan sih. Lebih baik Bang Joshua daripada Rismond. Ya, akhir-akhir ini Bang Joshua nih berani banget ya membongkar kebusukan Rismond. Jadi Bang Joshua ini menjelaskan secara rinci apa yang dianalisis oleh Rismond ini adalah abal-abal. Oke, mari kita saksikan cuplikan video di mana Bang Joshua menjelaskan bahwa nomornya Bang Joshua ini diblokir sama Rismond. Sepertinya kalah adu data ini. Atau kalah keilmuannya. Oke, kita simak langsung ya. Skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya, saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya, jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana. Bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di perdana. Dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Nggak mungkin. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah fontnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik, forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi.
Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Oke. Ya. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ini loh ahli digital forensik yang sebenarnya. Cerdas dibandingkan Rismon. Iya dong, ya apa yang dikatakan Bang Joshua itu ya, ahli forensik itu tidak bisa, ya tidak boleh ya memberikan pendapat atau asumsi. Seorang ahli forensik ya hanya mengungkapkan fakta, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya, makanya Rismon memblokir nomornya Joshua, wajar, ketakutan. Ketakutan semuanya ya. Ayo mau dibongkar sama Bang Joshua. Kenapa yang dianalisis cuman skripsinya Pak Joko Widodo, sedangkan seangkatan dengan Pak Joko Widodo sama persis fontnya, bentuknya. Kenapa yang dianalisis cuman skripsinya Pak Joko Widodo? Ketahuan kan busuknya ya, ketahuan kan buruk rupanya. Tujuannya ini loh, ahli forensik yang sebenarnya, bukan seperti si Rismon, cuman omon-omon ngebacot, nah, sok-sokan pinter, sok-sokan ini saintifik. Aduh, koplak Rismon. Jadi jangan sok paling pinter lah Bang Rismon. Di Indonesia ini, negara kita itu tidak kekurangan orang pinter, cuman kekurangan orang yang waras. Ya kan, udah nggak waras Rismon. Kepinterannya itu digunakan untuk kebencian, ya, untuk menyerang seseorang dan menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Siapa sih? Ya Rismon. Ada lagi Bang, ada lagi yang katanya ahli telepanci. Siapa sih? Ngakunya pinter. Oh iya, kelompok-kelompok itu aja kan. Ya mohon dimaklumin teman-teman ya. Dia itu pinter, mereka itu pinter, tapi nggak waras. Iyalah, kelompok mereka kan ada katanya doktor, kemudian dokter. Siapa lagi? Ada yang profesor. Iya, kepintarannya itu tidak digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat Indonesia. Ya malah membuat gaduh, mengadu domba, menyebarkan kebohongan, menghasut. Yaitu pintar tapi nggak waras. Sudah tulis sebenarnya dalam apa namanya, dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja, atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja, dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkan yang lain, dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit, bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri, baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet, data-data yang saya kirimkan. Ya. Ini kesalahan fatal.
ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu. Nggak mungkin lah kita mempercayai orang-orang yang seperti itu. Mereka datanya juga dari internet. Bahkan kebanyakan datanya dari Bang Joshua. Ternyata dibongkar sama Bang Joshua nih kebusukan Rismon. Ah, mana Rismon? Aduh, malu, malu. Ayo, bantah dong Rismon. Mana ini mukamu yang katanya ganteng itu? Mana Bang Rismon? Katanya nggak takut di penjara. Bahkan nyawa pun nggak takut. Jangan jauh-jauh lah, jangan pakai nyawa-nyawa. Itu bantah tuh, ya. Adu data itu sama Bang Joshua. Berani nggak? Jangan ke pengadilan dulu deh. Berani nggak ini sama Bang Joshua? Aduh, Rismon. Yang bisa membedakan gitu ya, ahli forensik digital dengan seseorang yang menyebut dirinya seorang ahli forensik digital, walaupun kita nggak tahu gitu ya metodologi yang dipakai itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Nah, ini bagaimana publik bisa menilai seorang itu adalah ahli forensik digital dengan seseorang yang melabeli dirinya seorang forensik digital. Baik, ya. Jadi siapa saja sih ahli forensik digital ya? Yang disebut ahli itu adalah orang-orang yang berpengalaman, ya, berpengalaman dan diakui pendapatnya, diakui penelitiannya dan digunakan untuk membuat keputusan di pengadilan. Ya. Jadi kalau misalnya Rismon menganggap dirinya sudah ahli gitu ya, padahal setahu saya hanya dua kasus yang ditangani dia. Ya, sementara ini, dan itu pun dari pihak penasihat hukum, ya, jadi bukan dari dari law enforcement gitu ya. Yang pertama adalah kasus Jessica Mirna, ya, dia diundang oleh PH dari Jessica gitu ya. Yang kedua kasus apa satu lagi? Vina ya, Vina ya kalau nggak salah ya, kasus Vina. Nah, yang menarik sebenarnya, teman-teman pengacara dari Vina ini sebenarnya menghubungi saya lebih dahulu sebelum menghubungi Rismon. Artinya mereka lebih percaya kepada kita sebenarnya. Tetapi saya tolak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang saya forensik gitu ya. Saya hanya dimintain pendapat ya terkait dengan hasil lapor yang sudah ada, dan tidak ada data-data pembanding atau bukti yang mau digunakan untuk memverifikasi ya hasil-hasil tersebut. Jadi saya menolak. Dan akhirnya ternyata mereka menggunakan Rismon. Begitu tuh kan. Ini yang dikatakan ahli, ternyata dibongkar sama Bang Joshua. Siapa sih Rismon sebenarnya ini? Oke, kita lanjut. Nah, itu hanya dua itu yang saya tahu. Nah, katanya ahli ya. Anda bisa melihat nanti, atau teman-teman yang ada di sini itu bisa melihat siapa sih ahli-ahli digital forensik yang benar-benar digunakan di pengadilan. Betul. Benar-benar digunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan. Anda bisa melihat di putusan 3 Mahkamah Agung itu. Carilah namanya. Iya. Kalau Anda bisa cari nama Rismon dan ketemu, wah, berarti dia beneran ahli. Tapi kalau nggak ketemu, otomatis dia belum bisa dilayak dianggap ahli. Kenapa? Karena pendapatnya sama sekali nggak digunakan di pengadilan. Makanya Rismon kan sakit hati, pendapatnya nggak digunakan di pengadilan. Ahli katanya, ahli, aduh, ahli baru 2 kali. Itu pun nggak digunakan. Aduh, lanjut Bang. Dari situ sebenarnya kelihatan bahwa bagaimana dia melakukan analisis, bagaimana dia memberikan pendapatnya, dan bagaimana ya akhirnya putusan sidang itu dilakukan, gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu contohnya ya. Kemudian apa juga kriteria ahli sebenarnya? Ya, ahli ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, terutama SOP, Standard Operation Procedure. Dalam menganalisis bukti-bukti digital gitu ya, karena ini kan bukti-bukti digital, karena hubungannya dengan ahli digital forensik. Meskipun sebenarnya kasus yang kita diskusikan ini nggak ada hubungannya dengan digital forensik gitu ya. Tapi oke lah ya, kita ingin meluruskan. Menarik. Ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik, ya, atau data-data elektronik,
atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto dari digital gitu ya, dari digital, kemudian Anda analisis analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani, ya, ada capnya atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismon misalnya. Ya. Kita bisa bandingkan bagaimana ya, ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain. Ijazah Rismon sama nggak dengan lulusan yang lain, misalnya gitu ya. Itu hanya untuk membandingkan saja. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Itu sih. Kenapa? Karena dokumen ini bornnya sudah fisik, bukan born digital. Tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Teman-teman, saya mau nanya sih, emang pertama kali yang mengatakan Rismon ahli itu siapa sih? Yang mengatakan dia ahli itu siapa gitu loh ya. Jadi sudah terbongkar nih Rismon ya, sudah terbongkar. Aduh ya. Ternyata banyak sekali rakyat yang dibodohi sama Rismon ini. Keterlaluan katanya ahli. Mana? Ahlinya itu di mana? Dia itu cuma sakit hati, pendapatnya tidak dipakai di pengadilan. Dia cuma megang 2 perkara ya. Pertama Jessica Wongso, kemudian Vina, ya kan? Itu semua nggak dipakai pendapatnya si Rismon ini. Makanya dia sakit hati mungkin dia ingin balas dendam dengan cara menganalisis ijazahnya Pak Joko Widodo, tapi salah sasaran. Salah sasaran. Kok yang dianalisis ijazah Pak Jokowi, kenapa nggak ijazahnya Bu Megawati? Itulah tadi teman-teman ya, kita sudah tahu semuanya, rakyat Indonesia harus berhati-hati dengan Rismon ini. Ini manusia pinter tapi sudah nggak waras ya. Mereka menyerang dan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, sedangkan si Rismon harus dipertanyakan keahliannya, harus ditanyakan juga ijazahnya ya. Bahkan Joshua ini membongkar ijazahnya Rismon itu ya juga palsu. Makanya teman-teman jangan sampai percaya dengan Rismon ini, apalagi percaya dengan ahli telepancika. Udahlah, kalau percaya dengan orang-orang yang udah geblek, gembleng, edan, stres pokoknya. Oke, itu saja teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.